Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Materi kita kali ini yaitu tentang menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu memproduksi atau menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang pengertian teks eksplanasi, struktur, dan kebahasaan. Hari ini, sebelum kita membahas langkah-langkah menulis teks eksplanasi, mari kita ingat kembali pengertian teks eksplanasi. Anak-anak ibu masih ingat tentang pengertian teks eksplanasi? Tentu masih ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan atau menjelaskan suatu proses atau fenomena alam maupun sosial. Berikut adalah struktur teks eksplanasi, di mana struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Struktur ini berisi hal apa saja yang akan dijelaskan. Biasanya memuat definisi, pengertian, dan perkembangan suatu peristiwa. Struktur kedua yaitu urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan sebab akibat dari sebuah peristiwa atau fenomena. Yang terakhir atau yang ketiga strukturnya yaitu interpretasi. Nah, umumnya interpretasi memuat kesimpulan penulis berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, interpretasi sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Dia pilihan kita sebagai penulis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menganalisis unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Tentu anak-anak ibu masih ingat ya. Nah, ibu hanya mengulang kembali kalau unsur kebahasaan dari teks eksplanasi itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kata bermakna denotasi. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. Yang ketiga, banyak terdapat keterangan waktu. Yang keempat, terdapat istilah ilmiah. Kelima, menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Dan yang keenam, menggunakan kalimat pasif. Nah, untuk contohnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, anak-anak ibu silakan mengingat kembali contoh-contoh dari unsur-unsur kebahasaan teks eksplanasi. Baiklah, karena kita sudah membahas struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi, sekarang kita lanjutkan kepada langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Di mana langkah-langkah ini yang akan kita lakukan saat kita akan memproduksi atau menulis sebuah teks eksplanasi. Jadi apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita menentukan kejadian atau fenomena apa yang akan kita jelaskan. Atau kita menentukan topiknya. Yang kedua, kita mencari informasi tentang kejadian atau fenomena yang sudah kita pilih tadi, yang akan kita jelaskan. Di mana kita mencari informasinya? Tentunya bisa dari buku, dari internet, dari Google, atau sumber-sumber lainnya.
Yang ketiga, kita mulai membuat kerangka. Membuat kerangka tentu harus sesuai dengan struktur. Mulai dari penjelasan umum, urutan peristiwa, dan interpretasi kalau kita ingin membuat interpretasi. Nah, yang keempat, baru kita kembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Dengan apa kita kembangkan? Tentunya harus memerhatikan unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari. Yang terakhir, tentu merevisi atau mengedit tulisan yang sudah kita tulis. Jika ada kesalahan, kita perbaiki lagi. Nah, itulah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Inilah yang akan anak-anak ibu lakukan hari ini. Anak-anak ibu semua, mari perhatikan contoh kerangka teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama ada pernyataan umum, di mana kerangka yang akan ditulis di sini mungkin adalah pengertian dari kabut asap. Selanjutnya ada urutan peristiwa, yang akan dibahas pada urutan peristiwa ini yaitu sebab terjadinya kabut asap, akibatnya, dan cara mengatasi kabut asap. Yang ketiga yaitu interpretasi, di mana penulis akan menuliskan kesimpulan atau saran yang akan dilakukan saat terjadinya kabut asap. Nah, dari kerangka ini kita bisa menulis sebuah teks eksplanasi. Kita cari sumber-sumber yang ada pengertian kabut asap, yang ada sebab akibatnya terjadi kabut asap, bagaimana cara mengatasi kabut asap. Nah, kita cari sumbernya dari internet, dari Google, dari buku, atau sumber-sumber lainnya. Setelah itu barulah kita kembangkan menjadi teks utuh. Nah, anak-anak ibu paham ya bagaimana menulis teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah yang telah ibu jelaskan tadi? Bagaimana anak-anak ibu paham tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Semoga apa yang ibu jelaskan ini dapat membantu anak-anak ibu untuk menulis teks eksplanasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.